Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan review jurnal hasil kewirausahaan dan kinerja organisasi melalui pelatihan bisnis The Burches University. Kami kelompok 6 ada Siti Fatina Medina, Evi Sulistiawati, Sylvia Eka Putri, Agustina Komalasari, dan juga saya sendiri, Audrey Handayani. Latar belakang. Penelitian ini mengintegrasikan studi kuantitatif yang memiliki tujuan utama untuk menyelidiki cara pelatihan bisnis berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan di perusahaan baru dan juga perusahaan berkembang. Penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan bisnis memiliki dampak yang besar pada pengembangan locus of control dan self-efficacy pengusaha. Ini mengarah pada pertumbuhan organisasi. Next. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara kuantitatif pengaruh peningkatan pembinaan bisnis terhadap kinerja perusahaan dan pertumbuhan pendapatan organisasi. Dan tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menentukan sejauh mana bisnis costing BC merupakan insentif atau pendorong kinerja keuangan dan daya saing di sektor swasta. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alat analisis menggunakan data menggunakan SPS. Populasinya melaporkan temuan parsial dari sebuah studi yang dibuat pada tahun 2014 yang menyertakan pelatihan bisnis dan manajer kewirausahaan. Sampelnya 125 pengusaha atau manajer dari perusahaan yang meminta pembinaan bisnis. Tabel desain penelitian. Peserta diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama mengacu pada demografi perusahaan dan karakteristik pengusaha, dan bagian kedua yaitu tentang persepsi dampak pembinaan peserta. Hasil survei diperkenalkan baik dalam program SPSS dan Microsoft Excel, di mana mereka dianalisis dalam hal signifikansi statistiknya. Menurut hasil, hampir 2/3 dari total peserta, yaitu 64%, telah menggunakan pelatihan sebelum mendaftar dalam penelitian. Tabel sektor industri perusahaan pengusaha. Terlihat pada tabel nomor 2, perusahaan di bawah kedua kondisi cenderung didominasi diwakili di bidang IT dan C. Dengan demikian, menurut hasil penelitian, hampir 62%, yaitu 28 responden, di antara mereka yang mendapat manfaat dari beberapa sesi coaching, dan 82%, yaitu 66 responden, di antara mereka yang mendapat manfaat dari satu sesi coaching termasuk dalam bidang ini. Di bidang perdagangan, sangat sedikit manajer yang diuntungkan dari pembinaan. Selanjutnya, tabel demografi organisasi. Seperti yang diidentifikasi pada tabel nomor 3, usia perusahaan rata-rata serupa 2-3 tahun, dan kelompok memperkerjakan rata-rata 2 staf setara penuh waktu. Tabel nomor 4 menunjukkan karakteristik termasuk usia wirausaha, jenis kelamin, dan studi. Tabel nomor 12, variabel, item signifikan, dan ukuran efek, pra dan tindakan pasca tes untuk pengusaha dengan pengalaman BC sebelumnya. Variabelnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama peran pelatih bisnis, item utamanya yaitu fasilitator jaringan konselor, dan penasehat. Efeknya yaitu sedang hingga besar, berdiri hingga 25% dari varian. Variabel yang kedua yaitu fokus sesi BC, item utamanya yaitu klien dan produksi. Efeknya sedang, berdiri hingga 17,6% dari varian. Dan variabel yang ketiga yaitu kepuasan dan BC. Item utamanya yaitu metode pengiriman sesi dan gaya pelatih bisnis, peran yang dimainkan oleh pelatih bisnis hasil BC. Efeknya yaitu sedang atau berdiri hingga 18,4% dari varian. Korelasi menunjukkan hubungan utama antar variabel dan presentasi varian untuk setiap variabel. Menurut nilai korelasi berganda kuadrat, ada sekitar 7% varian dalam fokus sesi BC, 37% varian dalam hasil BC, 27% varian dalam kepuasan pengusaha dengan BC, 10% varian di locus of control atau internal, 32% dari varian di locus of control eksternal,
20% dari varian dalam self-efficacy, dan 6% dari varian dalam pertumbuhan organisasi. Kesimpulannya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan utama apakah BC berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap pertumbuhan perusahaan dengan mengevaluasi secara sistematis hubungan antara sejumlah faktor terkait pada pembinaan bisnis atau peran pelatih bisnis, fokus sesi pembinaan bisnis, kepuasan dan pembinaan bisnis, hasil dari pembinaan bisnis, dan tingkat kepercayaan pengusaha atau dua variabel lokasi kontrol dan self-efficacy. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan kinerja keuangan ditunjukkan. Menurut penelitian, pembinaan bisnis memiliki dampak besar pada pengembangan locus of control dan self-efficacy pengusaha. Ini mengarah pada pertumbuhan organisasi dan mengafirmasi hipotesis penelitian. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.